Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedibyo, peserta Latsar CPNS Kementerian Dalam Negeri, golongan 3A, kelas A5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aktualisasi saya yang berjudul Sistem Informasi Pengarsipan Surat untuk Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa. Pada aktualisasi, saya membuat sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah Direktorat FPKD dalam melakukan pengelolaan pengarsipan surat. Dalam sistem informasi ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama berikut adalah halaman utama atau halaman depan dari sistem informasi tersebut. Kemudian, dalam sistem informasi pengarsipan surat ada dua user yang sudah saya input. Yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah bagian. Untuk admin, ini berfungsi untuk melakukan penginputan surat masuk dan surat keluar. Berikut adalah form login admin. Ketika kita sudah login ke dalam bagian admin, maka yang pertama muncul adalah dashboard yang berisi surat masuk yang sudah diinput, surat keluar yang sudah diinput, dan bagian yang sudah diinput oleh admin itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan proses penginputan surat masuk. Apabila kita akan melakukan proses input surat masuk, maka kita hanya perlu mengklik tambah surat masuk saja. Kemudian akan muncul form surat masuk yang harus kita isi sebelum kita melakukan penyimpanan untuk proses penginputan surat masuk. Kode surat kita bisa sesuaikan dengan yang ada di surat tersebut. Untuk contoh, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nomor surat juga sama, disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk nomor urut ini otomatis diisi oleh sistem. Kemudian untuk pengirim, misalkan oleh admin kepada TU perihalnya tentang disposisi. Kemudian kita wajib memilih surat yang akan kita input ke dalam database. Untuk contoh, kita masukkan kegiatan 2 aktualisasi. Untuk form yang di bawah ini fungsinya opsional. Boleh diisi atau boleh juga tidak. Apabila kita yakin semuanya sudah sesuai, maka kita tinggal klik simpan. Kemudian surat masuk tersebut sudah masuk ke dalam database. Ini adalah surat masuk yang baru saja kita input. Apabila kita ingin melihat surat tersebut, maka bisa klik detail. Ini adalah data yang sudah kita isi sebelumnya. Apabila kita ingin mendownload surat tersebut, kita tinggal unduh file saja. Maka browser akan melakukan pengunduhan surat tersebut. Ini adalah contoh surat masuk yang sudah kita unduh. Kemudian yang kedua adalah input surat keluar. Prosesnya sama seperti input surat masuk. Apabila kita akan melakukan input surat keluar, maka kita pilih atau klik tambah surat keluar, kemudian muncul form surat keluar yang harus kita isi. Untuk tanggal keluar kita sesuaikan, kode surat juga kita sesuaikan dengan kondisi pada surat tersebut. Untuk contoh, ini saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk nomor surat otomatis terisi. Untuk bagian sebagai contoh, saya masukkan bagian TU. Kemudian kita masukkan kepala bagian TU, perihalnya
disposisi. Untuk file, kita pilih file yang akan kita input. Sebagai contoh, kegiatan 1 aktualisasi. Kemudian kita simpan, maka surat keluar tersebut akan masuk ke dalam database. Sama halnya dengan surat masuk, surat keluar juga bisa kita download untuk memastikan bahwa surat keluar yang kita input itu sudah benar. Berikut adalah hasil download dari surat keluar yang sudah kita input ke dalam sistem informasi. Apabila kita ingin melihat surat keluar yang dikirimkan oleh admin, maka kita harus berganti user, yaitu user bagian. Sebagai contoh tadi admin mengirimkan surat keluar kepada bagian TU, maka kita harus masuk ke bagian TU. Nah, yang pertama yang akan muncul adalah dashboard, surat masuk, surat keluar, dan bagian yang ada di sistem informasi pengarsipan surat. Kita cek surat yang berasal dari admin, apakah sudah masuk atau belum. Nah, berikut adalah surat yang diinputkan oleh admin tadi, sudah dapat kita download. Tugas dari bagian TU hanya bisa melihat surat masuk dan surat keluar yang sudah diinput oleh admin. Kita open. Nah, ini hasilnya sudah sama dengan apa yang diinput oleh admin. Kemudian kita keluar, akan kembali ke halaman utama. Berikut adalah sistem informasi pengarsipan surat menurut Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa sebagai hasil aktualisasi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.